guys, maaf ya, aku baru datang. Hai Mik. Hai. Kalian kenapa sih? Kok kelihatan canggung banget ya sama aku? Kita cuman kepikiran aja sama kamu, Mik. Aku? Emangnya aku kenapa? Itu soal Raffin, Mik. Kita udah lihat di IG, Mik. Raffin jadi pasangannya Feli kan di lomba sekolahnya mereka. Kamu gak apa-apa, Mik. Kamu kan tunangannya, Mik. Aku gak apa-apa kok. Mereka itu cuman pasangan lomba doang. Tapi Mik, kamu lihat gak sih cara mereka tampil, Mik? Maksud kamu? Mereka deket banget, Mik. Bahkan di komen-komennya aku baca ya, banyak banget yang bilang mereka itu cocok, Mik. Aku aja yang baca komentarnya ya, Mik. Itu kesel banget loh ngeliatnya, Mik. Apalagi kamu sebagai tunangannya, Mik. Iya, orang-orang itu sibuk banget tau gak sih muji-muji Feli sama Raffin. Kayak mereka tuh lupa kamu tuh udah tunangan loh padahal sama Raffin. Terus Feli juga kenapa sih? Mau-maunya aja dipasangin sama Raffin. Nah itu, kalau dia itu punya malu ya, harusnya dari awal itu dia nolak. Katanya mereka dipilihin sama kelasnya. Terus kenapa? Mulut dia harusnya masih bisa ngomong enggak kan? Bener. Padahal dia udah tahu kan kalau Raffin itu tunangan kamu, Mik. Tapi dia tetap aja ya mau tampil bareng sama Raffin di depan satu sekolahnya dia. Aku dari dulu itu ya gak pernah ngerti deh sama pikirannya Feli. Sama dulu sombongnya minta ampun kan waktu dia masih jadi anak pejabat. Sekarang papanya di penjara, terus keluarganya udah jatuh. Dia masih aja ya gak sadar diri. Hidupnya aja sekarang udah jauh banget sama Raffin. Raffin itu anak keluarga Mandala, anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sedangkan Feli mantan anak pejabat yang bapaknya sekarang masuk penjara karena korupsi. Bahkan sekarang dia sampai kerja kan buat nyari uang sendiri. Iya. Terus dia masih berani deket sama Raffin. Dia gak ngaca apa? Aku juga heran. Dari sekian banyak cowok yang ada di sekolahnya dia, kenapa harus Raffin terus sih? Karena dia tahu Raffin itu masih peduli sama dia, Mik. Bener, Mik. Feli kan sekarang udah kehilangan semuanya. Mungkin Feli mikir kalau dia bisa deket sama Raffin, dia bisa mendapatkan kembali semua kejayaannya dia dulu. Ya juga ya. Kalau dia sampai jadi ya sama Raffin, dia itu bisa masuk ke keluarga Mandala. Dari anak koruptor, langsung jadi menantu dari pejabat tertinggi di negara ini. Enak banget hidupnya. Gak boleh. Gak boleh! Aku gak akan pernah biarin perempuan kayak Feli masuk ke keluarga Mandala. Nah, harusnya emang kayak gitu, Mik. Kamu itu tunangannya Raffin, Mik. Kamu itu anak dari pejabat tertinggi kota Surandara. Jangan sampai perempuan rendahan seperti Feli itu bisa menggantikan posisi kamu, Mik. Dia gak bakal bisa ngambil posisi aku. Aku sama Raffin itu udah tunangan. Dan keluarga kita udah sama-sama setuju. Tapi kalau Feli sama Raffin itu terus-terusan deket, lama-lama orang-orang itu bakal ngeliat mereka berdua, Mik. Bukan kamu sama Raffin, Mik. Apalagi habis lomba kemarin kan, pasti banyak banget deh yang ngejodoh-jodohin mereka. Cukup! Aku gak mau denger lagi. Orang-orang bilang Raffin dan Feli itu cocok. Terus kamu mau gimana, Mik? Aku bakal cerita semuanya sama orang tua aku. Soal Raffin sama Feli. Ya, biar mereka itu tahu kalau ada perempuan rendahan dengan kasta paling bawah berusaha buat deket-deket sama tunanganku. Aku udah berusaha diam selama ini. Dan aku juga mau Feli itu sadar kalau Raffin itu adalah tunanganku, bukan miliknya dia.
Mika belum pulang juga ya, Pak? Mungkin masih pergi sama temen-temennya, Bu. Mika, akhirnya kamu pulang juga ya. Muka kamu kenapa, Mika? Kok di toko kayak gitu sih? Kamu ada masalah? Ada, Pak. Dan ini tentang tunanganku. Rafin? Memangnya ada apa dengan Rafin? Rafin sekarang makin deket lagi sama Feli. Feli? Itu perempuan yang kerja di warung itu kan? Iya, Bu. Bukannya Rafin itu sudah bertunangan sama kamu? Kenapa dia masih dekat sama perempuan sialan itu? Itu yang bikin Mika kesel, Pak. Mereka itu satu kelas. Dan waktu ini, mereka jadi pasangan di lomba busana sekolahnya mereka. Rafin tampil berdua sama Feli. Iya, videonya diupload di IG sekolah mereka. Dan di komen-komennya, itu banyak banget yang bilang kalau mereka berdua itu cocok. Ya ampun, perempuan itu benar-benar gak tahu diri sekali ya. Dulu waktu dia masih jadi anak pejabat pun, dia gak pernah selevel sama keluarga Mandala. Tapi sekarang setelah bapaknya di penjara, dia malah makin-makin ya dekat sama Rafin. Mika juga gak ngerti, Pak. Dia itu padahal sekarang cuma mantan anak pejabat. Mana kerja di warung lagi. Mimpi dia mau dekat-dekat sama Rafin. Makanya, Bu, Mika takut kalau ini terus dibiarin, Rafin bakal semakin dekat sama Feli. Tapi pertunangan kamu sama Rafin itu tetap berjalan, kan? Tetaplah, Pak. Mika nggak mau ya batalin pertunangan Mika sama Rafin. Bagus, jangan sampai karena Feli pertunangan kalian itu sampai rusak. Justru Mika mau Feli yang menjauh dari Rafin. Memang seharusnya begitu. Kamu itu tunangannya Rafin, jadi perempuan lain yang seharusnya sadar diri. Tapi ada satu hal lagi yang ibu sama bapak belum tahu. Apalagi, Mika? Alasan Rafin mau bertunangan sama Mika. Memangnya kenapa? Rafin pernah bilang sama Mika kalau Rafin mau menerima pertunangan ini karena bapak ibunya janji kalau mereka nggak bakal ganggu Feli kalau Rafin nurut sama mereka. Jadi dari awal itu Rafin mau bertunangan sama Mika supaya Feli nggak diganggu lagi sama orang tuanya Rafin. Keterlaluan sekali ya perempuan itu. Jadi sampai pertunangan kalian pun itu masih ada hubungannya sama Feli. Iya, Pak. Pantesan aja ya Rafin masih mau deket sama dia. Ternyata dari awal perempuan itu memang yang jadi masalah kalian berdua. Ini nggak boleh dibiarkan. Mika juga capek, Pak. Padahal Mika itu tunangannya Rafin. Tapi Rafin lebih peduli sama Feli. Kamu tenang aja ya, Mika. Ibu gak bakal biarin perempuan itu menjadi perusak masa depan kamu. Apalagi pertunangan ini bukan cuma hubungan kalian berdua. Pertunangan ini juga menyatukan dua keluarga pejabat terbesar, yaitu keluarga pejabat tertinggi kota Surandara dan keluarga pejabat tertinggi di negara ini. Benar, gak semua keluarga loh punya kesempatan buat bisa dekat sama keluarga pejabat tertinggi di negara ini. Terus sekarang kita harus gimana? Kita harus bicara langsung dengan Pak Suryo dan Bu Bianca. Kita ke rumah Rafin sekarang. Iya, mereka itu harus tahu kalau Rafin sekarang kembali dekat sama si Feli itu. Tapi kita harus datang baik-baik. Mau bagaimanapun juga, Pak Suryo itu adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Kita harus datang dengan baik-baik ke rumahnya beliau. Bener, kita itu cuma mau menyampaikan kekhawatiran kita sebagai calon keluarga tunangannya Rafin. Terus soal Feli, biar Pak Suryo dan Bu Bianca yang mengurus mereka. Dan semoga setelah mereka tahu semuanya, Rafin benar-benar dijauhkan sama perempuan rendahan itu. Ayo siap-siap, malam ini juga kita ke rumahnya Pak Suryo. Ya, Pak. Kali ini Mika mau Om Suryo dan Tante Bianca tahu semuanya tentang Rafin.
Hai calon sultan, aku punya kabar spesial buat kalian. Sekarang kalian udah bisa gabung jadi YouTube membership Rizky dengan harga cuma Rp10.000 per bulan. Emangnya apa sih yang spesial kalau gabung YouTube membership Rizky? Yang pertama, kalian bakal mendapatkan badge khusus membership di samping nama kalian. Badge-nya juga terus berubah dan semakin spesial, tergantung seberapa lama kalian udah menjadi member di channel ini. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan emoji khusus yang bisa kalian pakai saat kalian berkomentar. Dan yang paling spesial, kalian bakal mendapatkan satu video tambahan setiap minggu yang cuma bisa ditonton oleh member. Isi videonya juga akan berbeda dari video aku biasanya. Kalian bisa melihat cerita kehidupan karakter lain yang jarang aku ceritakan di video utama. Jadi buat kalian yang pengen bergabung, langsung aja klik tombol gabung atau join yang ada di halaman channel YouTube Rizky. Sampai ketemu di video khusus member. Bye calon sultan! Surya, kenapa Raffin belum pulang sampai sekarang? Mungkin dia masih ada kegiatan di sekolahnya. Biarkan saja, Bianca. Permisi Pak Surya, Bu Bianca. Iya, asisten. Ada apa ya, asisten? Keluarga dari pejabat tertinggi kota Surandara datang berkunjung ke rumah ini. Keluarga pejabat tertinggi kota Surandara? Keluarganya Mika? Benar Pak Surya. Mereka sekarang sedang menunggu di depan rumah. Tiba-tiba sekali ya, mereka datang ke rumah ini. Ada apa ya, Surya? Pasti mereka itu hanya ingin berkunjung, Bianca. Kamu lupa aku ini siapa? Aku adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi sudah pasti, mereka akan sering berkunjung ke sini. Benar juga ya, Surya. Ya sudah, asisten. Suruh mereka untuk langsung ke ruangan makan sekarang. Baik, Bu Bianca. Ayo, Surya. Kita ke ruang makan sekarang. Untung ada makanan yang bisa kita siapkan. Sekarang, kita tinggal menunggu kedatangan mereka. Ini dia mereka datang. Silakan Pak, Bu, Dek. Selamat malam Pak Suryo, Bu Bianca. Maaf, kami datang mendadak seperti ini. Selamat malam. Selamat malam. Tidak apa-apa. Tapi ada apa ya? Kalian malam-malam datang lengkap ke sini. Sebenarnya ada yang ingin kami bahas tentang hubungan Mika dan Raffin. Mika dan Raffin? Ada apa dengan hubungannya Raffin dan Mika? Hubungan kalian baik-baik saja kan? Mika langsung aja kalau kayak gitu ya Om, Tante. Jadi Mika nggak suka ngelihat kedekatan Feli dan Raffin. Feli? Perempuan itu lagi. Ya Om, Mika cukup terganggu ngelihat Feli dan Raffin jadi pasangan di lomba sekolah mereka. Video sekarang sudah tersebar di Instagram sekolah mereka. Dan banyak banget komen yang bilang kalau mereka berdua itu cocok. Dan Mika kesel banget ngeliat komen-komen itu. Raffin, dia benar-benar tidak bisa dikasih tahu. Raffin, kami sebenarnya nggak mau ikut campur lebih jauh, Bu Bianca. Tapi di sini posisinya Mika kan sudah jadi tunangannya Raffin. Kami takut kalau hubungan Raffin dengan perempuan lain terus dibiarkan, ini bisa mengganggu pertunangan Raffin dan Mika. Tentu saja, saya tidak setuju Raffin dekat lagi dengan Feli. Apalagi Raffin
adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini, Raffin itu tidak pantas bersama perempuan rendahan seperti Feli. Dari awal, kami sudah melarang agar Raffin tidak dekat-dekat lagi dengan perempuan rendahan itu. Tapi Raffin selalu susah diberitahu. Tapi Om, ada satu hal lagi yang Om dan Tante harus tahu. Apa itu, Mika? Raffin udah cerita sama Mika tentang alasan Raffin mau bertunangan sama Mika. Raffin bilang sama Mika kalau dia mau bertunangan sama Mika karena Om dan Tante janji ke Raffin kalau Raffin nurut mau tunangan sama Mika, Om dan Tante nggak bakal ganggu Feli lagi. Jadi dari awal semuanya itu tentang Feli ya. Sampai segitunya loh Raffin membela perempuan sialan itu. Jujur saja Pak Suryo, kami cukup kaget ketika Mika cerita kepada kami. Raffin menceritakan itu semua kepada kamu, Mika. Ya Om, Raffin sendiri yang ngomong sama Mika. Nah itu, bisa-bisanya ya, dia menceritakan masalah keluarga ini ke orang lain. Pak Suryo, kami tidak mempermasalahkan bagaimana awalnya Raffin menerima pertunangan ini. Benar, yang paling penting, yang kami inginkan sekarang, pertunangan Mika dan Raffin itu terjalin dengan sangat baik. Mika juga tetap mau jadi tunangannya Raffin, Tante. Mika nggak pernah kepikiran buat batalin pertunangan ini. Tentu saja tidak boleh batal. Kalian sudah resmi bertunangan. Benar. Hubungan kedua keluarga kita tidak boleh sampai rusak. Hanya karena Felicialan itu. Siapa itu? Aku pulang. Mika, lo ngapain di rumah gue? Raffin! Sini kamu! Ada apa lagi, Pak? Kamu masih berani? Tanya ada apa? Duduk kamu sekarang! Raffin, ibu tanya sama kamu. Kamu masih dekat dengan perempuan rendahan Feli itu? Ya. Iya. Ya. Aku sama Feli itu udah baikan. Dan sekarang kita temenan di sekolah. Temenan, tapi sampai ikut lomba berdua. Gitu. Mik, itu lomba antar kelas, Mik. Gue sama Feli dipilih sama teman-teman sekelas. Gue gak ada minta buat jadi pasangannya Feli. Tapi kenapa kamu harus terima? Terus aku harus gimana, Pak? Batal ikut lombanya cuman gara-gara Bapak gak suka sama Feli. Gitu. Kamu tahu Mika itu bisa salah paham, Raffin. Mika dari awal udah tahu aku sama Feli satu kelas. Masalahnya itu bukan cuma lombanya, Vin. Terus apa lagi? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu mau tunangan sama aku supaya orang tua kamu berhenti gangguin Feli. Bapak juga mau bahas itu. Kenapa kamu menceritakan kesepakatan kita kepada Mika? Karena Mika nanya, kenapa aku mau nerima pertunangan ini? Ya aku jawab yang sebenarnya. Itu masalah keluarga kita, Raffin. Tapi pertunangan ini juga menyangkut Mika. Jadi dia berhak buat tahu. Jadi sekarang kamu merasa hebat karena sudah jujur. Kamu tahu, Raffin, gara-gara kelakuan kamu, keluarga Mika jadi datang ke sini.
Aku nggak ada ya nyuruh mereka buat datang ke sini. Aku yang minta mereka datang, Vin. Karena aku capek, Vin. Kamu itu tunangan aku. Tapi yang selama ini kamu pikirin itu cuma Feli. Bahkan di lomba waktu ini, kalian kelihatan senang banget berdua. Terus, gue harus pasang muka sedih di atas panggung supaya lo senang. Bukan gitu maksud aku, Vin. Sudah. Intinya, kamu jangan dekat lagi dengan Feli. Kenapa harus begitu lagi, Pak? Karena kamu sudah punya tunangan, Raffin. Aku tahu aku punya tunangan. Kalau tahu, harusnya kamu jaga perasaannya Mika. Tapi sampai sekarang, aku masih tetap kan tunangan sama Mika. Aku gak pernah bilang kalau aku ingin membatalkan pertunangan ini. Sampai sekarang, aku masih jadi tunangannya Mika. Terus hubungan kamu sama Feli sekarang apa, Raffin? Aku udah ngungkapin perasaanku ke Feli, Bu. Dan dia bilang, dia cuma mau temenan sama aku. Bahkan dia ngingetin aku, kalau aku itu tunangannya Mika. Jadi sebenarnya kalian semua ini takut apa sih? Papa takut kamu masih punya perasaan dengan perempuan itu. Perasaan aku itu urusan aku, Pak. Raffin! Aku gak ada ngelakuin apa-apa. Aku udah setuju dengan pertunangan ini. Aku gak ada ngebatalin pertunangan dengan Mika. Bahkan Feli gak pernah nyuruh aku ninggalin Mika. Aku cuma temenan sama Feli. Tapi kamu masih selalu bela dia, Vin. Karena gue gak mau dia disalahin atas sesuatu yang bukan salahnya dia. Keputusan gue buat menerima pertunangan ini, itu keputusan gue sendiri. Bahkan Feli waktu itu nggak tahu gue ngebuat keputusan ini. Tetap saja, Raffin, kalau Feli tidak ada, semua masalah ini tidak akan pernah terjadi. Jangan salahin Feli lagi, Bu. Kamu masih membela dia di depan keluarga tunangan kamu. Aku cuma bilang kenyataan, Pak. Keras kepala sekali ya kamu, Raffin. Terserah Bapak mau ngomongin aku apa. Yang penting, aku masih menjalani pertunanganku sama Mika. Tapi jangan nyuruh aku buat benci sama Feli, supaya kalian semua tenang. Dan satu lagi, Bapak sama Ibu dulu udah janji, kalau aku menerima pertunangan ini, Bapak dan Ibu gak bakal ganggu Feli. Aku udah menepati bagian aku. Jadi sekarang, kalian harus menepati janji kalian. Vin, kamu kenapa sih? Nggak bela Vin? Cukup, Mik. Gue udah capek. Kalau lo masih pengen jadi tunangan gue bakal terus menghargai lo. Asalkan lo nggak nyeret-nyeret Feli ke masalah kita. Udahlah, aku mau ke kamar sekarang. Aku capek. Raffin! Raffin! Nah itu. Pak, Bu, saya benar-benar minta maaf atas kelakuan anak saya. Pak Surya, tidak usah meminta maaf kepada kami, Pak. Iya, Pak, kami malah jadi nggak enak loh kalau Pak Suryo minta maaf ke kami seperti ini. Kami datang ke sini bukan untuk menyalahkan keluarga Bapak. Apalagi Pak Suryo adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Tapi tetap saja, Raffin sudah membuat Mika tidak nyaman. Yang penting bagi kami itu, hubungan Mika dan Raffin tetap berjalan. Benar, kami sangat menghargai hubungan kami dengan keluarga Mandala. Saya mengerti. Dan kami juga berharap pertunangan Mika dan Raffin bisa berjalan dengan sangat baik. Tentu saja, Bu. Pertunangan mereka akan tetap berjalan. Mika, ayo kita pulang sekarang. Ya, Bu. Baik. Terima kasih sudah datang dan memberitahu kami semuanya. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu Bianca, Pak Suryo. Kami permisi ya. Permisi Pak Suryo, Bu Bianca. Lihat
Lihat kan Bianca? Lihat apa Suryo? Gara-gara Raven, keluarga Mika sampai datang ke sini malam-malam. Ya aku tidak menyangka Raven akan menceritakan semuanya ke Mika. Dari dulu aku sudah bilang Bianca, anak itu selalu bikin masalah. Suryo, dan semua ini gara-gara kamu Bianca. Kenapa jadi aku lagi Suryo? Siapa yang dulu membawa Raven masuk ke keluarga ini? Itu kamu Bianca. Kalau kamu dulu tidak memungut Raven, kita tidak mungkin punya masalah sebanyak ini, Bianca. Tapi Raven sudah kita besarkan dari kecil, Suryo. Terus lihat balasannya dia kepada kita. Dia tidak nurut dengan kita, Bianca. Dia selalu melawan kita. Bahkan masalah keluarga kita, dia ceritakan kepada orang lain. Semua itu gara-gara Feli. Sejak Feli dekat dengan keluarga kita, Raven jadi semakin susah diatur. Aku tahu Suryo. Sekarang terserah kamu saja Bianca. Anak yang kamu pungut itu, kamu saja yang ngurus. Aku sudah capek mengurus dia. Semuanya selalu kembali ke Feli. Raven juga tidak bakal mau menjauh selama Feli masih ada di dekatnya. Kalau aku terus maksa Raven, dia malah bakal semakin melawan. Berarti, aku harus bicara langsung sama Feli. Dia masih kerja di warung sederhana itu kan? Oke, besok aku akan datang sana. Aku sendiri yang akan membuat Feli sadar kalau sekarang Raven sudah punya tunangan. Dan dia harus menjauh dari Raven. Karena Raven berasal dari keluarga pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Hai calon sultan, gimana videonya? Seru nggak? Kalau seru, jangan lupa buat bantu dukung channel ini ya dengan cara like, comment, dan subscribe sekarang juga. Oh ya calon sultan, jangan lupa buat mampir ke channel keduaku Rizky Film ya. Di sana juga banyak banget drama yang gak kalah seru. Bedanya, setiap videonya itu punya cerita yang berbeda-beda dan langsung tamat dalam satu video. Jadi, kalian bisa menikmati ceritanya dari awal sampai akhir tanpa harus nunggu episode berikutnya. Jadi jangan lupa ya buat subscribe channel keduaku Rizky Film sekarang juga, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita yang pastinya seru dan penuh kejutan. Terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu setia dan mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah calon sultan.